dan mereka akhirnya mengganti untuk menaiki kereta api. Hingga hari ini mereka belum bisa sampai ke sini. Begitu juga kawan-kawan kita dari mahasiswa. Mereka adalah bagian dari aliansi ini yang akan kita tunggu hingga sore hari di sini. Karena di depan patung kuda, aparat keamanan juga sudah membuat barikade. Kita melihat ada sebuah ketakutan dari pemerintah pada hari ini. Ketakutan terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh rakyatnya. Kalau kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu, tanggal 24, 25, tanggal 30 September, semua orang dikagetkan dengan munculnya gerakan mahasiswa yang begitu besar. Tidak hanya di Jakarta, tapi hampir kota kecil di mana ada kampus, mahasiswa bergerak, mahasiswa turun ke jalan. Apa yang terjadi dengan negeri ini? Apa yang terjadi dengan sistem di negara ini? Sehingga begitu besarnya kekuatan gerakan mahasiswa yang sudah cukup lama tertidur, mereka bisa bergerak tumpah ruah di jalan-jalan. Bahkan 5 orang dari kawan-kawan mahasiswa dan pelajar menjadi korban keganasan dari peluru aparat keamanan. Tidak hanya mahasiswa. Kalau mahasiswa sudah biasa, mereka akan turun apabila negara sudah melenceng. Tapi ada lagi yang menjadi fenomenal. Anak-anak muda, pelajar-pelajar dari STM, puluhan ribu, mereka juga turun ke jalan-jalan, ikut berjuang bersama mahasiswa dan rakyat. Artinya apa? Ada sesuatu yang rusak, ada sesuatu yang tidak baik di negeri. Sehingga itu membuat angkatan muda, membuat kaum muda resah, membuat kaum muda menatap masa depannya menjadi gelap, menjadi hitam, sehingga mereka terpanggil untuk turun ke jalan-jalan. Kenapa kaum muda menjadi resah? Kenapa kaum muda menjadi marah? Kita tahu pemerintah beberapa waktu yang lalu, khususnya DPR, di masa akhir sidangnya berupaya untuk menggolkan, memastikan beberapa undang-undang untuk direvisi dan untuk disahkan. Ada undang-undang KUHP, ada undang-undang pertanahan, ada undang-undang kemasyarakatan, ada undang-undang Minerba, dan beberapa undang-undang yang lainnya. Semua undang-undang yang sedang dikerjakan oleh DPR dan yang akan disahkan kemarin adalah paket kebijakan yang berupaya untuk melakukan liberalisasi di dalam bidang ekonomi. Undang-undang pertanahan, kalau kawan-kawan melihat, salah satu poinnya akan memberikan hak guna usaha hingga 90 tahun bagi investor untuk menguasai lahan. Sebelum undang-undang tersebut, pemerintah atau DPR dengan culasnya mereka mensahkan sebuah undang-undang yang kontroversi, yaitu undang-undang KPK. Mereka merevisi undang-undang KPK yang sudah cukup baik pada hari ini. Mereka merevisi menjadi undang-undang yang tumpul karena kewenangan KPK mulai dibatasi. KPK sudah tidak bisa lagi melakukan tangkap tangan seperti yang biasanya. Mereka harus melaporkan terlebih dahulu kepada pengawas. Siapa yang bisa bertanggung jawab? Pengawasnya adalah orang yang baik. Dari sekian banyak undang-undang, ada lagi undang-undang yang juga rencananya juga akan direvisi, yaitu undang-undang yang langsung bersentuhan dengan kaum buruh, yaitu undang-undang ketenagakerjaan. Semua paket undang-undang yang sedang dibahas dan yang akan direvisi tersebut, tadi Jumisi menyampaikan ada 74 undang-undang. Kesemua undang-undang tersebut berguna untuk kepentingan investasi agar mereka lebih mudah untuk berinvestasi, mereka lebih mudah untuk mengeksploitasi kaum buruh dan mengeksplorasi sumber daya alam kita.
Itulah yang membuat kaum muda marah. Itulah yang membuat mahasiswa, membuat pelajar, membuat buruh turun ke jalan-jalan untuk berjuang menentang kebijakan negara, menentang kebijakan pemerintah yang jelas-jelas akan merugikan kepentingan rakyat. Kalau seandainya ada kepentingan yang dirugikan, pasti ada kepentingan yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkan dari revisi undang-undang? Jelas, mereka adalah oligarki yang berkuasa pada hari ini. Beberapa waktu yang lalu, salah satu media mengatakan, hari ini mayoritas yang ada di parlemen dikuasai oleh pengusaha-pengusaha. Mereka pasti akan membuat aturan hukum dan undang-undang yang pasti menguntungkan kepentingan modal, kepentingan pengusaha. Sehingga rakyat akan selalu dimiskinkan. Selain dari persoalan undang-undang yang membuat kita juga resah, kawan-kawan bisa melihat pada hari ini di berbagai macam media, kenaikan BPJS sudah diketok palu. Pemerintah menaikkan BPJS hingga 100%. BPJS yang merupakan sebenarnya bentuk asuransi murni hari ini bahkan akan dipaksakan bagi siapa yang tidak membayar, akan ada tukang tagih sebagai model debt collector untuk menagih yang tidak membayar. Apa bedanya negara hari ini dengan kerajaan-kerajaan masa lalu? Negara memaksa rakyatnya untuk mengeluarkan uang, mengambil uang dari rakyat melalui iuran BPJS. Padahal setiap rakyat sudah dikenakan pajak untuk membayar dari berbagai macam kebutuhan kita. Kita pakai baju, kita sudah bayar pajak. Kita pakai celana, kita sudah bayar pajak. Kita membeli apapun, kita sudah membayar pajak. Ternyata pajak dari rakyat tidak cukup bagi penguasa pada hari ini, sehingga mereka juga memastikan memaksa rakyat mengutip uang dari rakyat untuk pembiayaan kesehatan. Sekarang saya mau bertanya kepada kawan-kawan semua, apa yang diberikan negara kepada kita pada hari ini? Adakah yang kawan-kawan rasakan apa yang diberikan negara kepada kita? Sekarang kesehatan kita harus membayar, pendidikan kita harus membayar, transportasi umum kita membayar. Apapun di dalam hidup kita pada hari ini, rakyat dipaksa untuk membayar. Lalu apa gunanya kita berbangsa dan bernegara? Apa gunanya pemerintah yang mengelola sumber daya alam kita? Pemerintah yang mengelola BUMN kita? Pemerintah yang mengelola pajak kita? Buat apa mereka ada? Kenapa uang rakyat dari pajak, uang kekayaan alam kita tidak dikembalikan kepada kita, tapi justru malah mereka mengambil lagi dari kita? Apakah pemerintahan seperti ini layak untuk dipertahankan? Apakah pemerintahan seperti ini bisa disebut sebagai pemerintah yang pro kepada rakyat? Kita bisa pastikan tidak. Pemerintah hari ini jelas mereka tidak berpihak kepada kita rakyat kecil. Mereka hanya berpikir bagaimana investasi datang ke Indonesia. Mereka berpikir dengan investasi masuk, lalu akan ada lapangan pekerjaan, lalu akan ada pertumbuhan ekonomi. Itu logika yang salah yang masih terus dijalankan oleh pemerintahan Jokowi. Itu sudah terbukti salah semenjak Orde Baru. Kebijakan ekonomi kapitalistik, kebijakan ekonomi neoliberalisme terbukti sudah gagal dan tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Tidak hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia pun kapitalisme hari ini mulai digoncang. Di Turki, di Lebanon, di beberapa negara pada hari ini terjadi gelombang besar perlawanan rakyat. Mereka memprotes kebijakan ekonomi yang tidak bisa mensejahterakan rakyat. Itu pun juga terjadi di Indonesia. Akar masalah, mahasiswa turun, pelajar turun, buruh turun,
Persoalannya adalah ada ketidakadilan ekonomi di negara ini. Rakyat tidak mendapatkan haknya sebagaimana layak. Kalau kita hubungkan dengan 91 tahun yang lalu, di saat Sumpah Pemuda, kaum muda Indonesia yang ada di Nusantara ini, mereka berikrar, mereka membuat sebuah pernyataan. Tujuan utamanya adalah bagaimana memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan. Esensi dari penjajahan adalah penguasaan terhadap sumber daya alam kita oleh orang-orang asing. Esensi dari penjajahan adalah rakyat yang tidak bisa merdeka menentukan nasibnya sendiri. Tapi setelah 1945, setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, apakah sumber daya alam kita, emas, tambang batu bara, timah, boksit, hutan, apakah itu bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia? Ternyata tidak. Lalu apakah kemerdekaan bagi seindividu seperti hari ini menyampaikan pendapat di muka umum, apakah itu bisa kita rasakan? Tadi saya sampaikan, dari Bekasi dihadang, yang dari Tangerang kawan-kawan pabrik, dari pabriknya pun juga sudah dihadang. Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berpikir pun pada hari ini tidak bisa diberikan oleh negara kepada rakyat. Artinya merdeka dalam artian yang semu. Merdekanya kita, tapi pada substansinya kita masih terjajah. Karena ekonomi nasional kita masih dikuasai oleh para investor, dan negara hari ini bagian yang memuluskan penjajahan atas bangsa Indonesia, atas kekayaan alam kita, atas rakyat Indonesia. Lalu kalau seandainya kita sudah menyadari bahwa rakyat tidak akan bisa mendapatkan keadilan sosial di negara ini, lalu apakah kita akan tinggal diam? Apakah akan kita mengikuti aparat? Jangan kalian demo. Nanti kalian kalau demo ada yang menunggangi. Nanti ada kelompok hitam-hitam, ada kelompok khilafah. Itu yang selalu dia propagandakan kepada masyarakat, agar buruh tidak aksi, agar mahasiswa tidak aksi, karena kalian nanti ditunggangi. Sebenarnya mereka lah yang menunggangi, mereka lah yang membuat rusuh, mereka lah yang menghalang-halangi kita dalam menyampaikan pendapat. Sah hukumnya bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat. Kalaupun ada kemacetan pada hari ini, ada rakyat yang merasa dirugikan, bagi kita lebih baik kita dirugikan 1 jam 2 jam, tapi masa depan bangsa Indonesia, masa depan rakyat Indonesia bisa gemilang, bisa dirasakan keadilan akibat dari perjuangan ini. Memang perjuangan tidak bisa langsung menghasilkan pada hari ini. Kita butuh kekuatan yang besar. Hari ini kita harapkan kekuatan mahasiswa, kekuatan buruh, kekuatan masyarakat sipil lainnya bisa mendeklarasikan diri, membangun sebuah persatuan. Ke depan kita selalu mengalah. Biasanya kita selalu mengalah dalam aksi-aksi. Tapi ke depan ada batasnya bagi kita untuk mengalah. Di saat kita direpresif, kita selalu mundur. Kita tidak melakukan perlawanan, tapi korban berjatuhan di masa aksi. Ke depan, siapkan stamina kawan-kawan. Tidak selamanya kita harus sabar. Kita harus melawan. Kita harus berjuang dengan keras. Karena kita berhadapkan dengan oligarki, kekuasaan yang akan terus menjaga dirinya dengan benteng-bentengnya, dengan senjatanya, dengan penjaranya, dan dengan aparat-aparatnya untuk menjaga kekuasaan mereka. Sehingga cepat atau lambat pasti akan ada benturan. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Tapi sekali lagi, kita berjuang demi cita-cita, bukan hanya untuk kaum buruh, bukan hanya untuk mahasiswa, tapi kita berjuang untuk Indonesia yang lebih baik, untuk seluruh rakyat Indonesia, agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya dinikmati oleh segelintir oligarki dan segelintir birokrasi korup yang ada pada hari ini. Kawan-kawan sekalian, hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Masih banyak kawan-kawan mahasiswa yang akan bergabung dengan kita.
Informasinya mereka baru mulai mengambil titik kumpul di beberapa kampus dari jam 12 ke atas, sehingga kita akan bertahan sampai sore. Kita akan bertahan sepanjang jalan ini. Kita akan melanjutkan pidato politik-politik kita. Masing-masing organisasi bisa menyampaikan pandangan politik. Apa yang harus kita lakukan ke depan. Apa yang harus dilakukan oleh gerakan rakyat ke depan. Sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan semua. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air siapa katanya tanah air beta. Indonesia sejak dulu kala rakyatnya biasa-biasa saja. Katanya rakyat sejahtera, petani digusur sawahnya, nasib buruh pun diupah murah, sampai akhir menutup mata. Jadi bareng-bareng ya. Indonesia tanah air siapa katanya tanah air beta. Indonesia sejak dulu kala nyatanya biasa-biasa saja. Katanya rakyat sejahtera, petani digusur sawahnya, nasib buruh pun diupah murah, sampai air menutup mata. Oke, kita lanjut ya orasi dari kawan-kawan Aji. Silakan.